tausiah dan doa yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Miftahur Rahman SPD. Kepada beliau kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahul ladzi jama'ana fi hadzal makan syarif insyaallah. Wa amarna bit taqwa was-sam'i wa ta'ah wa nahana 'anil tafarruqi wa tanazzu'i fi kitabih. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika al-masir. Yang kami muliakan, yang kami hormati Bapak Muhammad Ali SPD sebagai Kepala SMP Al-Irsyad Kota Tegal, Bapak Ibu wali siswa dari kelas 7A sampai 9C khususnya ikhwan yang kami hormati, ahlan wa sahlan di SMP Al-Irsyad, anak sekalian yang kami muliakan, yang kami cintai, juga Mas Sofiq sebagai pembawa acara, jazakallah atas waktu yang diberikan. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan kita bisa bersama bermujalasah, duduk bareng di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, insya Allah dalam rangka yang pertama itu adalah melaksanakan satu di antara program dari Semarak Ramadan, yakni berbuka puasa bersama, dan juga sebagai ajang silaturahim kami dari SMP Al-Irsyad keluarga besar dengan semuanya saja, siswa ataupun wali murid. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam disampaikan pada Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang nanti kelak pada hari kiamat, pada hari akhir kita membutuhkan syafaat beliau, supaya nanti ketika di akhirat nanti di yaumil mahsyar, ketika kita komplain, ya, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itulah yang nanti akan berikan syafaatnya kepada kita. Kalau di dunia, Mas, ya, Bapak Ibu, kita mesti di dunia ini sering komplain, betul Bapak Ibu? Sering ada sesuatu yang tidak pas, pasti kita komen, kita komplain, itu pasti manusia, sebab kita ini makhluk biasa di dunia ini. Taruhlah begini wis, nah sekalian, Mas Farhan, Mas Reza, siapa namanya? Mas Tio, ya, ini contoh. Yang datang hari ini contoh aja contohnya. Yang datang hari ini nanti akan dikasih sangu sama Ustaz Hilmi 500.000-an. Contoh. Ternyata beneran. Begitu antum dikasih, nama antum padahal datang tapi nggak dikasih, protes nggak? Protes nggak? Protes kan? Kenapa saya nggak Ustaz? Gitu kan? Ya begitulah di dunia. Tapi nanti di akhirat kita mau komplain sama siapa dalam keadaan panas banget auranya, dan betul-betul matahari itu di atas kita. Kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang sudah kita lakukan di dunia. Terus kita mau komplain ke siapa? Ayo. Maka sebelum hari itu terjadi, cintailah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memperbanyak sholawat kepada beliau. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, hadirin yang mulia rahimahullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah banyak memberikan keilmuannya sesuai dengan apa yang menjadi tugas beliau, seorang nabi, seorang rasul. Salah satunya adalah di bulan suci Ramadan ada motivasi yang sangat luar biasa yang beliau sampaikan untuk kita, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian.
Orang yang berpuasa itu ternyata kalau dalam riwayatnya Abu Hurairah, rawahu Muslim ya, hadis yang sahih, orang yang berpuasa itu memiliki berbagai kesenangan. Kalau Rasul bersabda, "Lis-shaimi farhatan." Walaupun ini mungkin antum sudah sering mendengar hadis ini ya, tapi kalau hafal atau tidak saya kurang tahu. Karena nyatanya kita kekurangannya Bapak Ibu ya, menghafal hadis Nabi SAW itu sangat minim banget ya. Coba hadis Rasul itu jumlah seluruhnya ada berapa? Saking banyaknya kan, bahkan sampai sekian ratus ribu ya, karena yang disabdakan Rasul, yang dilakukan oleh Rasul diceritakan oleh sahabat dan itu menjadi hadis. Dari yang ratus ribu itu kita mau hafal berapa nih, berapa ratus hadis nih? Ratus hadis? Enggak. Berapa puluh hadis yang dihafal? Puluh hadis juga. Ya Allah, berapa biji hadis yang dihafal? Jangan hafal hadis berapa? Kita Bapak Ibu menghafal hadis Rasulullah itu hafal berapa itu? Kita paling banter itu menghafal hadis Bapak Ibu. Saya menghafal hadisnya alhamdulillah lengkap dari mulai tahun 97. Itu hadis yang pertama saya dengar dan saya hafalkan. Ya, dan hadis sangat populer, innamal a'malu hafal. Tapi segitu tahu sampai rampung ya? Sampai rampung juga ya. Masya Allah ya. Jadi dalam hadis Nabi itu diungkapkan, bagi orang yang berpuasa lis-shaim farhatani, ada dua kebahagiaan. Farhun artinya kebahagiaan, farhan artinya bahagia. Jadi Mas Farhan itu juga senang apa aneh namanya Farhan harus senang. Farhan, farihah, farhatun artinya kesenangan. Bagi orang yang berpuasa ada dua kesenangan. Coba kira-kira senang pas puasa itu ketika mau apa? Pinter. Betul ya Bu ya Pak? Jadi kesenangan yang pertama kata Nabi SAW, lis-shaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa itu ada dua kesenangan. Yang pertama adalah farhatun hina yuftir, kesenangan ketika mau berbuka puasa. Masya Allah. Dari pagi sudah ya Allah, apalagi ini MBG-nya apa nih, dibuka untuk sahur untuk sahur, untuk buka nih ya. Ini MBG-nya di bawah enggak ya? Masya Allah ya. Jadi nih, sudah mulai kita mau rencana mau apa nih, mau beli apa nih, pokoknya Masya Allah kalau mau berbuka itu. Walaupun kadang-kadang yang suka kita kadang terlalu israf. Israf tahu? Terlalu over, terlalu banyak ya. Paling hanya berdua sama suami istri aja, tapi Masya Allah makanan sampai 1 meja ya. Tapi memang puasa harus melatih kesabaran ya. Walaupun senang, biasanya sebelum berbuka puasa nih perbanyak doa kan. Doa yang sangat populer yang kita ini selalu bacanya, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan. Dan puasa itu melatih kesabaran Bapak Ibu. Baru pegang gelasnya nih, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Begitu pan minum, asyhadu an la ilaha illallah. Walaupun itu senang banget rasanya, apalagi sudah mulai detik-detik, berapa menit lagi, ya Allah, begitu sudah terdengar suara adzan, alhamdulillahirabbil alamin, langsung bismillahirrahmanirrahim, jangan lupa berdoa. Nanti sebentar lagi kita berbuka puasa, jangan sampai berdoa Bapak Ibu ya, berdoa. Doanya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Nanti setelah basah tenggorokan, doa lagi. Apa doanya? Ya, dahaba dhama'u wa btalatal qulubu wa thabatal ajru insyaallah. Ya, pasti udah dikasih tahu dong sama Bu Disa ya di pelajaran fikih tentang siang Ramadan, doa berbuka. Baik Bapak Ibu rahmati Allah. Jadi senang yang pertama itu ketika berbuka. Kesenangan yang kedua, wa farhatun. Kesenangan yang kedua apa? Adalah hina yalqa rabbah. Ketika nanti kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingin berjumpa dengan Allah enggak kita? Kita akan melihat Allah taala itu secara zahir nanti Bapak Ibu. Ya. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, suatu ketika ada sahabat di sampingnya sedang melihat bulan. Bulan kan nampak banget, jelas banget, bulan purnama ya.
Rasulullah bersabda, nanti kelak di akhirat kita akan melihat Allah seperti Anda melihat bulan. Betul-betul nyata. Dan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ada dua kemungkinan. Ada yang nanti yang mendapatkan kebahagiaan, nanti juga ada orang-orang yang justru akan mendapatkan penderitaan. Kita ingin yang mana? Kalau ingin bahagia, maka ya, apa yang Allah Ta'ala itu sampaikan dalam Al-Quranul Karim diindahkan, dijalankan, termasuk ibadah siam di bulan suci Ramadan. Ya nak ya, ini udah hari keberapa nih antum berpuasa? Ada pernah nggak kalian apa sih? Jujur saya itu kadang-kadang mengikuti ucapan ataupun orang-orang zaman sekarang ucapnya apa? Mokel. Saya mokel gini, apa sih mokel? Oh ternyata mokel ke apa bahasa bre? Orang apa? Apa mas? Mas Arta? Hah? Oh, sorry. Ya, katanya mokel ya, jadi kayak buka puasa. Hari pertama ada, kita tahu nih anaknya ya. Mokel, astagfirullahaladzim. Awal ya, mungkin masih belajar Bapak Ibu ya. Maka kita ingatkan puasa Ramadan itu wajib. Nah, dia akan berjumpa dengan Allah Ta'ala. Pengen jumpa dengan Allah nggak? Pengen mendapatkan kesenangan akhirat nggak? Kalau ingin maka laksanakan perintah Allah Ta'ala, beramal solih. Antum yang hafal surat Al-Kahfi ayat yang terakhir bagaimana bunyinya? Ayo. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Terus ayo yang apa kata dia dari sebelumnya kita sih setia masih ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Terus falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah Ta'ala maka falyakmal amalan sholih, berbuatlah kebaikan, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan keras ancamannya, jangan sampai amal soleh kita ini hilang pahalanya lantaran berbuat kesyirikan, sehingga syirik merupakan dosa yang sangat besar sekali. Masya Allah, jangan sampai kita mati dalam keadaan musyrik Bapak Ibu. Naudzubillah min. Karena kalau sudah mati dalam keadaan syirik, maka Allah tidak berikan ampunan dosa-dosanya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa-dosa syirik, tapi Allah akan mengampuni dosa-dosa selain itu. Itu saja liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi jangan sampai kita berbuat kemusyrikan ya. Sementara di Tegal masih banyak orang-orang musyrik. Masih banyak. Ya, mudah-mudahan SMK Al-Irsyad benar-benar ya saya yang mengajarkan akidah. Saya mengajarkan akidah Bapak Ibu ya di SMK Al-Irsyad ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan pun diterapkan oleh anak-anak kita semuanya. Artinya penguatan akidah, mentauhidkan Allah Ta'ala, la ilaha illallah. Jangan sampai ada Tuhan lain yang diyakini oleh kita. Ya, jangan sampai ya. Nah, hadirin yang rahimahullah, kembali. Karena kita nanti akan mendapatkan kesenangan di akhirat, akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga puasa kita harus puasa yang benar. Ya, puasanya yang benar dijaga. Sebagaimana kemarin kultum oleh siapa? Ada siapa kemarin tuh? Siapa? Savana apa ya? Yang menyampaikan tentang puasa, bukan Savana, tapi satu-satu Latifah apa ya? Nah, yang puasa itu tidak hanya menahan lapar dan haus saja. Ya, dalam kita berpuasa juga harus menahan dari lisan kita. Jangan berkata-kata kotor. Berkata jorok, naudzubillah, menyakiti kawan nggak boleh, membuli saudara sendiri tidak boleh. Yang besar kaya, apa masalah? Apa sih tahu mau itu? Isma jadi dan tinggal dada. Jadi
Bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tapi apa? Pikiran juga jangan sampai kotor. Ucapan jangan sampai menyakiti kawan sendiri, jangan sampai menyakiti saudara sendiri, apalagi menyakiti orang tua. Alhamdulillah yang mendalam. Itu nanti puasanya sah, cuma tidak mendapatkan nilai dari nilai puasa itu. 14 abad silam tatkala bulan Ramadan, Rasulullah SAW sudah mengingatkan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang melaksanakan puasa itu tapi gak dapat apa-apa. Dia hanya mendapatkan apa? Ilal ju' ditertini ngelih, lapar. Wal 'atas artinya dahaga, haus. Puasa lapar enggak? Lapar saya juga lapar. Haus kan? Haus. Insya Allah kan? Tapi anak-anak sekalian, ya, sudah kita ini merasakan lapar, haus, dahaga, kok nggak dikasih pahala oleh Allah? Emang nggak? Makanya asyam itu bukan hanya menahan makan minum saja, termasuk siam itu hal-hal yang membuat puasa kita jadi dosa. Ya, jadi itulah dua kesenangan. Kesenangan yang pertama apa tadi? Ketika berbuka puasa. Kedua, ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan semua berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita kerjakan sekarang. Ya. Jadi berhati-hati Bapak Ibu dan anak-anakku, ya, berhati-hati dalam berbuat, ya. Berusahalah untuk melakukan hal-hal yang baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Ustaz Miftah bangga sama antum semua nih, dari OSISnya, dari semuanya, yang setiap hari sodako infak. Hatta belum masuk bulan Ramadan, Bapak Ibu mereka sudah sodako. Ada yang one day 1000, ada one day 2000, one day 1 sakarepe, one day orang dalayana. Ya. Tapi alhamdulillahirabbil alamin, ya. Ini Masya Allah, ini yang Bapak Ibu lihat di belakang itu, ini adalah untuk mereka orang-orang yang dibutuhkan, kaum fuqara wal masakin, kaum du'afa. Ini semua unit Bapak Ibu dari TK sampai SMA, SMK kumpul di sini semua, karena besok baru penyerahan secara resmi simbolis dari yayasan untuk seluruh kepala sekolah untuk didistribusikan. Ini dari sodako-sodako panjenengan semua. Apalagi di bulan Ramadan, sodakonya dilipat gandakan, Masya Allah. Amalan yang sunnah saja itu bernilai seperti wajib di luar Ramadan, apalagi yang wajib. Dan dengan sodako itu akan menyelamatkan kita dari api neraka. Nah, selain itu mungkin anak-anak sekalian dan ibu bapak udah sering bersodako, udah lillahi rabbil alamin. Bapak Ibu kalau mau bersodako jaga hati ini, jangan sampai ada niatan-niatan yang lain. Orang mukmin itu kalau bersodako agar mendapatkan ridha Allah, itu bukan karena gentenan. Apa surat Al-Lail? 3 ayat yang terakhir gimana bunyinya? Wama, 3 ayat terakhir. Wama li ahadin indahu min nikmatin jelas ayatnya? Tahu artinya? Mau tahu? Wa ma li ahadin indahu min nikmatin tujza. Tidaklah seorang itu, ini orang-orang yang baik yang akan diterima pahalanya oleh Allah Ta'ala, ketika mau bersedekah itu bukan karena tujza itu minta gentenan, gantian. Gendina, ini beta ginenya, saya ini nggak lupa. Bukan kayak gitu. Kalau mau bersedekah kita pengen diterima oleh Allah Ta'ala, maka illa btigha'a wajhi rabbihil a'la, hanya berharap wajahnya Allah. Berharap wajahnya Allah maksudnya apa? Berharap ridhonya Allah Ta'ala. Nanti itu yang akan diridhoi. Wala saufa yardo. Jadi belajar ikhlas. Bismillah, 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 bismillah. Ya, dan 1 rupiah boleh pakai dengan 700 kali lipat. Dengan antum 1000 rupiah diinfakkan dapat kebaikannya berapa? 700.000. Kok bisa 1000 jadi 700.000? Itu
pun konsepnya, rumusnya ada di surah Al-Baqarah 261. Perumpamaan orang yang sabar itu seperti habba. Habba itu bahasa Quran, bahasa orang Tegalek gebeh. Ngerti gebeh? Tahu gebeh? Orang ngerti gebeh jasa itu. Kalau punya pangan, ya. Gebeh itu padi. Ya. Seperti biji padi itu namanya gebeh. Bahasa Al-Quran itu habba. Wong Jawa itu memang lisannya lisan habba bisa jadi gebeh. Habba itu biji, seperti biji yang ditanam kemudian tumbuh 7 tangkai. Nanggur 1 biji tumbuhnya 7 tangkai, 7 uwit, dan masing-masing uwit, masing-masing tangkai nilainya atau berbuah 100. Berarti kan 100 kali 7 berapa? 700. Berarti kalau kalian punya uang 10.000, infakkan 1.000, berarti kembalinya berapa? Salah. Baru aja ini ya. Berapa berarti? 709.000. Oh, kok bisa? Jadi itu jelasin Allah berikan loh. Ya. Jadi yang ikhlas bersaudara, oh, insyaallah. Yang terakhir, yang berbuka. Yang terakhir kami titip pesan buat khususnya yang kelas 9. Karena kelas 9 besok itu masih PTS, jadi yang kelas 9 ya. Ustaz Miftah jujur khawatir kalau kalian pulang nggak sholat tarawih. Maka Ustaz Miftah sangat menekankan antum semua, khususnya yang kelas 9, karena yang kelas 7, 8 tetap stay di sini sampai sholat tarawih. Tapi kalau 9 ada dispensasi boleh pulang karena untuk belajar. Tapi Ustaz Miftah ingin jangan sampai enggak eman-eman Ramadan yang sudah kita tunggu-tunggu dapat ampunan dosa malah nggak dilaksanakan. Jangan sampai ya. Apa itu? Sholat isya dan tarawih ya Mas ya. Nanti pulang tolong jangan sampai nggak sholat tarawih. Ya apa belajar silakan belajar wajib karena antum lagi belajar harus tes besok ya. Tapi jangan sampai tidak tarawih. Tarawihnya malam juga nggak apa-apa. Boleh ya, silahkan ya. Ini jangan sampai kita Ramadannya hilang. Rasul bersabda soalnya, "Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Ya. Siapa orang yang melaksanakan qiyam Ramadan karena iman dan berharap ridhonya Allah, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Sesibuk apapun lah dosa ini. Dari awal terus sampai yang tidur antum ini khususnya anak-anak ya, siswa. Dari Ramadan pertama sampai sekarang itu yang ada nggak yang nggak sholat tarawih entah berapa kali, ada nggak? Jujur aja nggak sholat, nggak disuruh pusat nggak, tetap dapat jatah buka puasa apa dapat, nggak ada orang nggak. Coba acung pengen tahu, ya kan? Pernah nggak tarawih? Ya sunnah sih memang sunnah, cuman eman-eman kalau nggak dilaksanakan karena nilainya itu loh, yang Allah akan ampunkan dosa-dosa. Baik, saya kira itu aja yang disampaikan karena sebentar lagi akan masuk berbuka puasa bersama. Yuk kita semua untuk bersama-sama berdoa dengan kekhusyuan hati kita. Karena waktu yang mustajabah, di antara waktu yang mustajabah adalah doa ketika kita menjelang berbuka puasa. Maka kita berdoa bersama-sama. Yuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Asyhadu an la ilaha
illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Silakan nanti pas ada loh ya, ada mudah-mudahan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian yang saya sampaikan ada sesuatu yang salah dari saya pribadi, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, pilih terpilih menjadi hidayah, nasrul min Allah wa fadlul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.